Muslimin sedang jemaah-jemaah dirahmati Allah. Sebelum khatib Jumat naik ke atas mimbar, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, waktu Jumat adalah pukul 12:31 menit. Sekarang menunjukkan 12:25 menit. Itu bagi para jemaah, para kaum muslimin yang masih ada di rumah, mari kita bergegas segera ke masjid. Nah, insyaallah waktu kita tinggal 6 menit. Kaum muslimin yang kami hormati, informasi berikutnya adalah untuk kebutuhan masjid, terutama AC kita, alhamdulillah itu sudah hadir di sebelah kiri saya. Alhamdulillah itu sudah hadir dan sudah dipasang. Dan tinggal beberapa lagi yang butuh untuk pelunasan. Dan sebab itu mari kami menghimbau kepada kaum muslim semua untuk kita menyempurnakan, menyelesaikan kebutuhan kita yang sudah kita jalankan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, khatib kita pada Jumat kali ini adalah Al-Ustaz Neka Putra TPI. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama. Untuk itu ketika waktu masuk nanti silakan khatib untuk naik ke mimbar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Informasi tarawih dan lain sebagainya itu sudah disampaikan pada sejak malam. Demikian informasinya. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih. Faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Kesempatan yang baik ini Jumat pertama di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kesempatan yang baik ini Katib mengajak di Katib sendiri, kita jamaah yang hadir. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam selalu kita mohonkan dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan kepada qudwah, tauladan, contoh yang tiada duanya, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terhitung 7 hari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Katib sengaja mengambil judul, walaupun tadi diminta lebih kurang jam 11 tadi oleh pengurus untuk menggantikan tadi Jumat Masjid Al-Munarah. Insyaallah siap. Maka untuk tema saat Jumat ini Katib mengambil tema bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul mengoptimalkan Al-Quran kita. Sebagaimana yang Katib sampaikan surah Al-Baqarah tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kemudian dilanjutkan hadis dari Rasulullah SAW: Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Apa kata baginda Rasulullah? Barang siapa, bagi siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka Allah nilai dengan satu hasanah. Tapi hadisnya bukan sampai situ. Wal hasanatu bi asri amsalha. Dan satu hasanah itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian kata Rasulullah, la aqul alif lam mim harfun. Kata bila Nabi, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi
harfun, lam satu huruf, wa min harfun, dan mim satu huruf. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan Rasulullah SAW, itu hari biasa. Satu huruf diganjari 10 kebaikan, pahala. Tetapi di bulan suci Ramadan ini tentu berbeda. Berbeda. Dikalikan 10 kali lipat lagi. Maka tepat lagi kiranya kita mengambil dulu khutbah pada kesempatan ini, bagaimana kita lebih optimalkan Quran kita di bulan suci Ramadan ini. Ada sebuah kisah dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat berkumpul bersama Rasulullah. Dari seorang sahabat ini bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini pertanyaan yang cerdas. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Ini perlu kita renungkan, bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah terdiam sejenak dan menjawabnya. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Al-hal wal muthal. Kemudian sahabat ini bertanya kembali, ya Rasulullah, apa itu al-hal wal muthal tersebut? Kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Al-hal wal muthal itu adalah amalan membaca Quran dari awal sampai akhir, kemudian mengulangnya berkali-kali. Dibaca surah Al-Fatihah sampai Anas, khatam namanya, kemudian dilakukan berulang-ulang kali. Setelah mendengar hal tersebut, sahabat baginda Rasulullah SAW berlomba, berpacu, fastabiqul khairat. Mereka saling berpacu dalam mengkhatamkan Quran. Dalam riwayat yang kita baca, ada yang mengkhatamkan sehari itu 1 kali khatam. Kita lihat satu sahabat baginda Nabi, Utsman bin Affan, yang terkenal sibuknya pengusaha. Dia mengkhatamkan Quran di salat witirnya. Di bulan Ramadan sampai 2 kali khatam dia sehari. Kalau kita kalkulasikan 30 hari Ramadan, 2 kali khatam sehari, berarti ada total, ada 60 kali khatam. Kemudian kita lihat Imam Syafi'i di hari-hari biasa, beliau mengkhatamkan Quran 1 kali sehari, 1 kali khatam, dari baca Al-Fatihah sampai An-Nas. Ketika di bulan Ramadan, Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran dalam 1 hari itu 2 kali. 2 kali, 2 kali 30. Kalau Ramadannya 30, maka 60 kali khatam. Tentu muncul di benak kita, pertanyaannya adalah, kita sudah masuk hari ke-7, sudah berapa Al-Quranul Karim kita khatamkan? Ini perlu ada di mana kita, bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berlalu Ramadan, kita hari biasa dengan bulan Ramadan, interaksi kita dengan Quran sama saja, merugi kita. Maka perlu terkadang kita kurang bersemangat, kurang termotivasi. Sebelum tahu faedah keutamaan, maka di kesempatan yang baik ini kami mencoba mengambil 3 saja keutamaan kita dalam membaca, berinteraksi dengan Quran, karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan
kami meyakini kalaulah kita renungkan dengan baik-baik apa yang kami sampaikan dari 3 hal ini, tentu selepas Jumat ini tiada waktu sedetik pun akan kita lewatkan bersama Tuhan. Poin pertama, keutamaan dari kita atau berinteraksi dengan Quran pada bulan suci Ramadan. Ada jaminan dari Al-Quran langsung. Apa jaminannya? Al-Quran katakan akan memberikan pertolongan langsung, syafaat. Kita lihat hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Muslim, nomor hadis 804. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dibaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia akan datang menolong, memberikan syafaat pada siapa? Syafi'an li ashabi. Tentu kepada orang yang selalu membiasakan dirinya dekat dengan Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis di atas dapat kita simpulkan ada garansi yang Allah berikan melalui Quran bagi siapa yang dekat dengan Quran, bersahabat dengan Quran, maka pertolongannya itu langsung dari Quran itu sendiri sampai dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Kemudian kita lihat poin yang kedua. Ketika kita mengamalkan Quran, selalu membaca Quran, dekat dengan Quran. Apa? Ini hadis yang sudah populer, tak asing lagi di telinga kita. Kita berpeluang menjadi manusia terbaik. Ini perlu renungan kita bersama bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan peluang kepada siapapun hambanya yang mau dekat dengan Quran, berpeluang menjadi manusia terbaik. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 5027. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Orang yang terbaik, manusia terbaik itu di antara kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi jelas hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tapi realitanya kita lihat, bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini realitanya para orang tua berebut, berpacu memasukkan anaknya masuk bimbel agar masuk perguruan tinggi dengan nilai terbaik. Apakah bimbel bahasa Inggris kan namanya, matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya. Ketika ditanya, kami bertanya, kenapa Pak, Bu, anaknya dibelkan? Ya, agar nanti bisa masuk perguruan tinggi. Innauzubillah. Ketika kita renungkan hadis ini, tak ada jaminan anak kita jago bahasa Inggris dia menjadi manusia terbaik, tak ada. Jago matematika menjadi manusia terbaik, tak ada. Jadi kalaulah kita paham dengan hadis ini, tak ada kata lain yang menjadi prioritas kita adalah bagaimana anak kita, cucu kita dekat dengan Tuhan. Apalagi di bulan puasa ini. Ini fakta yang perlu kami sampaikan dan menjadi renungan kita bersama. Faktanya apa? Kami mengajar di SMA lebih dari
3 tahun. Setiap tahun itu 350 lebih kami mengajar siswa. Tentu anak-anak kita. Ketika kami mendengar bacaan Quran, anak-anak tersebut baktanya apa? Anak-anak kita bacaan Qurannya, subhanallah, nauzubillah. Katanya mereka punya hafalan lebih 3 juz, 2 juz, ada 1 juz. Ketika kami minta mereka membaca Quran, bacaan Qurannya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala jauh tidak sesuai dengan standarnya. Kami sedih ketika kami pertama mengajar Quran tahsin tahfiz, kami sampaikan hal ini kepada pimpinan sekolah. Ini ada rekamannya. Anak-anak kita lebih dari 300 orang. Ini ada berapa sampel yang kami ambil, rata-rata sama. Kalau boleh kita presentasikan, lebih dari 97% baca Quran yang bermasalah. Anak siapakah ini? Anak kita. Anak-anak kita Sumatera Barat ini, anak kita di Kota Barat ini. Setahun, 2 tahun. Ketika kami tanya, kapan kamu terakhir belajar Quran? Rata-rata mereka menjawab, ketika waktu MDA di SD dulu. Alhamdulillah misalnya. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan fakta yang kami sampaikan ini perlu jadi renungan kita bersama. Kami pernah tawarkan kepada anak tadi satu lokal, bahkan pribadi mereka. Bacaan kamu bermasalah. Ustaz punya lembaga tahfiz, mau kamu datang ke tempat Ustaz, tak bayar, gratis. Karena kami bilang ini tanggung jawab kami selaku guru Quran. Apa jawabnya? Insya Allah janji mau datang. Sekali tak datang, hari kedua temu sekolah, bilang maaf Ustaz, besok. Besoknya begitu juga. Hari ketiga sama, tak datang. Jadi ini perlu jadi catatan kita semua. Kalaulah orang tua ikut juga optimalkan Quran, ya tentu anak-anak akan ikut. Jelas kalau hasil kita luar biasa, bahwa saudara-saudara jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keutamaan yang ketiga, terakhir. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Majah nomor hadis 211? Inna lillahi wa inna minan nas. Ini kata baginda Nabi, bahwa saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kata Ustaz. Kata baginda Nabi, sesungguhnya akan ada dari kalangan manusia ini keluarganya Allah. Sahabat kaget bertanya, qalu ya Rasulullah man hum? Sahabat bertanya, heran kok ada dari kalangan manusia keluarganya Allah. Siapakah dia ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi menjawab, qul hum ahlul Quran ahlullahi wa khussatuh. Dia adalah orang yang selalu dekat bersahabat dengan Quran, dan dialah orang yang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah masjid ini pengurusnya ditelepon Raja Arab Saudi yang kaya raya, dibilang ke Pak Pengurus, siapa yang sholat di masjid ini 40 hari betul-betul, ya, maka saya angkat
jadi keluarga saya langsung semua harta saya dia berhak. Kami yakin masjid ini bukan hanya Jumat membludaknya setiap waktu selama 40 hari. Tapi ini tawarannya bukan dari manusia. Allah bilang, Allah sampaikan melalui hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ada dari keluarga, dari kalangan manusia ini keluarganya Allah. Kenapa kita terambil? Jadi perlu kita renungkan bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari 3 keutamaan ini kita bertekad bersungguh-sungguh bahwa di Ramadan ini baru jalan 7 hari kita kembali setting ulang target-target kita tentang Quran ini. Berapa kali khatam kita targetkan, kita tulis. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Ramadan 1446 Hijriah ini Ramadan terbaik yang pernah kita lalui dalam hidup kita ini. Aqabilu ya bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'idallah inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Ini di surah Al-Qamar, surah yang ke-54. Ini sampai Allah ulang 4 kali. Walaqad yassarna al-Qur'an, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Jadi Allah sudah berkata dalam firman-Nya, Allah telah berjanji Quran ini telah dimudahkan. Untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 4 kali Allah ulang dalam surat yang sama. Walaqad yassarna al-Quran. Allah garansi, Allah akan mudahkan. Tentu bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh terhadap Quran-Nya. Mudah-mudahan selepas ini bisa terjawab fakta yang kami sampaikan tahun depan. Anak-anak kita tahun ke tahunnya semakin berkurang, semakin sesuai bacaannya dengan tuntunan Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat ya qadil al-hajat ya rabbal alamin. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa tansirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma a'idil masjidil aqsa ila rijalil muslimin. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum
Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام